Halo, selamat berjumpa kembali dengan Sandi Sularso Lau Channel. Kali ini dalam konten saya akan membahas dan memuat masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di rumah tangga. Ya, perlu ada pengaturan yang baik. Untuk bisa memanage itu ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Ya, saya tegaskan lagi bagaimana cara mengatur keuangan dengan baik, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan budget planning, ya, mengatur keuangan, yaitu tips mengatur keuangan dalam rumah tangga itu bagaimana supaya tidak meleset dengan pendapatan dan pengeluaran. Ya, antara pendapatan dan pengeluaran harus banyak, pendapatan, pengeluaran harus sedikit. Ini prinsip, ya. Yaitu tipsnya yang pertama, yaitu bagaimana menghitung, ya, dibukukanlah begitu semua pendapatan tiap bulan itu harus dibukukan. Pendapatan dari gaji, dari tunjangan, itu kan pendapatan yang pasti tetap. Kemudian misalnya suami istri bekerja semua, yang tetap dimasukkan pemasukan keuangan tetap, dan yang tidak tetap misalnya lembur, ya, apa lembur, atau ada peluang untuk menjualkan barang, misalnya makelar, misalnya itu tidak tetap pemasukannya dibukukan, ya. Kemudian kenali kebutuhan rumah tangga dan keinginan. Ya, menurut saya kebutuhan itu adalah pasti, ya. Misalnya kebutuhan rutin itu pasti, misalnya bayar listrik, air, makan, ya. Dengan ini, ya, kebutuhan pokok ini harus ditulis secara tegas jumlahnya berapa, ya, untuk diambilkan dari pendapatan yang masuk, begitu. Jangan sampai tekor, ya. Selanjutnya, kalau keinginan itu bisa ditunda menurut saya. Jadi yang kebutuhan yang sangat pokok ini harus diutamakan. Keinginan bisa dinomor duakan, ya. Selanjutnya, yang ketiga, tentukan prioritas keuangan, ya. Dalam budget planning ini harus dimanage demikian rupa. Prioritasnya mana dalam bulan ini? Misalnya prioritas untuk A, B, C. Jadi dia harus ditulis lebih dahulu. Jangan sampai nanti terjadi pengeluaran yang lebih banyak dari pendapatan, begitu. Selanjutnya, yang keempat, buatlah daftar pembukuan pengeluaran dalam bulan ini, pengeluaran bulan besok. Ini harus ada pembukuannya supaya kita itu tidak lepas dari pembukuan, ya. Selanjutnya, yang kelima, persiapkan tabungan. Ya, menurut saya pendapatan yang masuk 10%, ya, 10% itu
harus ditabung ya, 10% dari pendapatan ya, itu harus ditabung ya. Ini wujud investasi bisa. Jadi bisa untuk kebutuhan-kebutuhan pendapatan yang tidak selalu harus pendapatan yang didapat dari kantor saja, tetapi pendapatan-pendapatan yang didapat adalah di luar itu. Iya. Ya. Selanjutnya 6. Kelola utang secara bijaksana. Ya, kalau bisa kita hidup tidak punya hutang. Tetapi seandainya sampai kita punya hutang, atau misalnya hutang itu wajib, misalnya kredit rumah, ya, kredit motor, ya, dan semuanya itu tidak boleh lebih besar dari 30%. Ya, maksimal 30%. Untuk rumah, untuk motor itu 30% dari pendapatan maksimal itu. Ini budget planning yang bagus ya. Selanjutnya yang ke-7, komunikasikan dengan keluarga ya. Sebabnya apa? Yang namanya uang lebih bagus terbuka dengan keluarga, khususnya suami istri. Kalau perlu anaknya sudah dewasa ya diajak ngomong ya, begitu. Selanjutnya perlu dievaluasi tiap akhir bulan. Tiap akhir bulan istilahnya kalau kantor ya tutup bank, tutup buku misalnya. Lah itu kalau rumah tangga ya perlu dievaluasi tiap akhir bulan. Bagaimana pendapatan dan pengeluaran bulan ini, Pak, Mah? Mari kita evaluasi bersama, catatannya bawa sini, begitu. Ya, dievaluasi secara berkala. Jadi tahu kelemahan-kelemahan kita. Oh, ini sebetulnya tidak perlu. Bulan besok perlu dipotong. Nah, gitu misalnya. Ya, selanjutnya untuk mengatur keuangan kelihatannya itu simpel, tetapi ya tidak begitu gampang ya. Ya, gampang-gampang sulit begitulah mengatur keuangan di rumah tangga. Ya, perlu belajar dan belajar pengalaman dari hidup rumah tangga permulaan atau sebelum berumah tangga tapi mengatur keuangan, lama-kelamaan pengalaman, apalagi di kantor sudah memanage masalah keuangan kantor. Lah ini tambah ilmu kalau kerjaannya hampir sama. Selanjutnya pada tiap bulan kelihatannya itu simpel, tetapi dibutuhkan kejujuran agar saling terbuka ya. Agar saling terbuka, semua harus terdata dengan baik ya. Artinya fair play lah menurut saya di dalam memanage keuangan di dalam rumah tangga. Karena dengan baik hubungan suami istri dan keluarga akan menciptakan kebahagiaan yang sangat utama. Bisa bahagia lahir dan batin. Nah, ini yang diinginkan. Ya, kalau bisa tidak ada dusta di antara kita. Selanjutnya, jadi antara pendapatan dan kebutuhan itu minimal imbang, tidak boleh
pendapatan dan pengeluaran tidak imbang. Misalnya pendapatannya itu 100 juta, pengeluarannya lebih dari 100 juta. Lah ini tidak bagus. Ya, tidak bagus. Kurang bagus, perlu diperbaiki. Ya, dievaluasi. Ya. Untuk ditabung pendapatan kalau itu masuk 100 juta tiap bulan, maka 10 juta harus ditabung. Ya. Kalau itu kredit rumah, motor, mobil, maksimal 30%, tidak boleh lebih. Ya, berarti 30% dari 100 juta berarti 30 juta untuk kredit, tidak boleh lebih. Ya. Selanjutnya, kendalikan kebutuhan dan keinginan. Antara kebutuhan itu wajib, kebutuhan rutin misalnya, yang tidak rutin, kebutuhan dadak dan sebagainya, perlu diatur keuangan yang khusus. Misalnya ada saving tertentu, ya, atau penyimpanan tertentu. Kalau bisa saving yang ada bunganya tiap bulan. Selanjutnya, kalau keinginan yang saya sampaikan itu di nomor 2 kan, ya penting enggak? Kalau enggak penting di nomor 2 kan. Selanjutnya, makan. Nah, makan ini rutin setiap hari. Orang di rumah tangga itu pasti makan pagi, siang, malam makan. Ya, kalau berlebih ya mau makan di luar atau di mana. Ini kalau bisa di planning, tidak boleh lebih dari berapa. Jangan sampai membuat budget yang berlebihan. Kalau sekali tempo tidak apa-apa. Tiap 1 bulan sekali makan di luar, misalnya di restoran yang bagus, misalnya bisa memberikan gairah hidup terhadap keluarga. Mungkin dengan partner kerja misalnya. Selanjutnya, selain makanan, pakaian. Ya, setiap keluarga, bapak, ibu, anak-anak perlu pakaian yang baru, misalnya dibutuhkan untuk berapa bulan, misalnya bisa tiap 2 bulan sekali beli baju baru. Ya, ya, yang sesuai dengan perencanaan planning yang tidak mengurangi budget pokoknya. Ya, kira-kira tidak memberatkan kebutuhan rumah tangga yang lain. Hiburan misalnya, hiburan ya untuk hiburan dan rekreasi, misalnya mau rekreasi kemana, ke Jogja misalnya, dihitung mobilnya, bensinnya, makannya, nginepnya, ya tiket-tiketnya, ini di budget, jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai membuat tekor anggaran bulanan. Ya, memang semua kita harus tertib dalam memanage keuangan rumah tangga. Selanjutnya, biaya sekolah untuk anak-anak ini harus dianggarkan, wajib tiap bulan. Ya, kalau bapak ibunya masih sekolah ya dianggarkan, jangan sampai di luar perencanaan. Ya, gitu. Selanjutnya, atur dan tentukan kebutuhan yang diprioritaskan tiap bulan. Ya, apa yang diprioritaskan tiap bulan? Ya, tidak perlu mau rekreasi ke luar kota, ke Bali, kemana tiap bulan, tidak usah. Mungkin 5 bulan sekali atau setengah tahun sekali misalnya. Ya, diprioritaskan, ini di planning berapa bulan sekali. Jadi anggarannya bisa tahu jelas, perlu dipersiapkan untuk itu. Selanjutnya, buatlah daftar pengeluaran
bulanan ya. Daftar pengeluaran bulanan ini harus ada catatannya. Ya, memang kita belajar tertib. Kita punya pembukuan. Ya. Selanjutnya, persiapkan tabungan, investasi, dan dana darurat. Misalnya tabungan, menabung di bank. Investasi misalnya investasi tentang membuka investasi di usaha, misalnya perdagangan retail ataupun pertokoan, titip modal investasi, tiap bulan ada bunganya. Tapi juga harus hati-hati cari partner yang dipercaya, sudah dikenal, punya izin khusus ya, secara legal, tercatat di pemerintahan. Jangan sampai usaha-usaha yang bodong misalnya. Selanjutnya, usahakan utang tidak boleh lebih dari 30%. Ya, maksimal, misalnya kredit rumah, kredit motor, kredit mobil dan sebagainya, tidak boleh lebih tiap bulan 30% dari pendapatan tiap bulan. Selanjutnya, evaluasilah secara berkala dengan terbuka dengan keluarga agar suasana batin enak dalam keluarga, happy ya, ada masalah dipikirkan bersama. Demikian saudara-saudara sekalian apa yang saya sampaikan, bagaimana memanage ya budget planning yang baik setiap rumah tangga agar rumah tangga berjalan baik, bahagia, semuanya enak dan enak, bahagia, rukun. Demikian, terima kasih sekali lagi, dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa pada konten Sandi Sularso yang akan datang. Terima kasih. See you again.